Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmayanti SPD dari SMA Putra Bangsa Kabupaten Tangerang. Merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pengalaman lapangan dengan modul ajar pendidikan Pancasila, elemen Pancasila, fase E, dimensi Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya anak-anakku semuanya?
Ya, sebelum itu Ibu akan absensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit kah? Masuk semua? Masuk semua atau ada yang sakit? Oke, siapa? Aditya Wiguna hadir. Di sini kita akan membahas tentang materi pembelajaran ya Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menyesuaikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, dalam tujuan pembelajaran ada langkah-langkah dalam pembelajarannya, ya. Nanti setelah Ibu memberikan materi pembelajaran, ya, kalian belajar mandiri dengan literasi. Setiap materi yang Ibu sampaikan itu ada literasi pembelajarannya. Nah, di sini belajar mandiri yaitu peserta didik memahami pembelajaran dari guru. Jadi kalian harus paham apa yang Ibu sampaikan ilmu materinya dan kalian bisa mencerna serta menganalisiskannya. Ya, lalu nanti kita ada berdiskusi dan sajian hasil karyanya. Ya, sebelum materi ini Ibu akan menanyakan nih ke teman-teman, apakah teman-teman tahu apa sih materi tentang Pancasila itu? Siapa yang bisa boleh angkat tangannya ya? Jangan sungkan. Ya, jangan sungkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Ya, apa sih nilai-nilai Pancasila itu? Ada yang tahu? Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dari lima sila. Yang sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Dengan apa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari? Ya, toleransi, good job. Ya, ada lagi? Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah. Ya, ada lagi? Ya, seperti yang kita memulai kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan kita berdoa. Nah, itu dari penerapan sila yang pertama. Ya. Kurang jelas ya, tapi nanti Ibu akan juga memberikan materi pembelajarannya. Ya, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dua kata, ideal dan logos. Ya, dan gagasan yang merupakan buah pikir antara konsep sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi kalian bisa garis bawahi ya bahwa ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula dan juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ya. Bangsa Indonesia mempunyai gagasan yang luas cerdas karena apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yang harus kita pahami dan kalian adalah sebagai generasi bangsa. Ya, lanjut ya. Pancasila sebagai ideologi negara, ya, ideologi yang menggunakan dasar pandangan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bangsa Indonesia, merupakan tujuannya bangsa Indonesia. Ya, yang berdasarkan makna Pancasila sebagai ideologi adalah Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi acuan mencapai cita-cita dalam kehidupan. Ya, lanjut. Nah, fungsinya sekarang kita mempelajari fungsinya. Fungsinya apa? Ya, seperti ya dalam identitas yang umumnya demikian setiap orang sebagai tanda pengenal. Ya, materi ini sebagai bahan literasi yang Ibu akan berikan. Ya, silakan kita membaca kamus ideologi Pancasila. Ya,
Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi perubahan bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Peran lain yang dimiliki ideologi adalah sebagai alat dalam mencegah terjadinya berbagai konflik dalam masyarakat. Tentunya hal ini dengan tujuan agar masyarakat dapat tetap hidup dalam rasa tentram sekaligus memiliki rasa solidaritas. Ya, oke. Apa? Rasa solidaritas. Kita sebagai manusia mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Ya, Rizky, apa yang Rizky lakukan ya dalam kegiatan sehari-hari dengan nilai-nilai Pancasila, Rizky? Ya, Rizky biasanya ngapain sayangku? Ya, bermain. Ya, bermain dengan rasa apa yang dipakai dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan hari-hari? Ya, misalkan sama adik di rumah, sering berantem tidak? Atau berebutan? Misalkan mau minjem baju, mau minjem sepatu, misalkan berangkat ke sekolah, sepatunya di sini nggak ada, main ambil aja deh sepatunya temennya gitu. Ya, ya. Apakah orang-orang di sekitar kamu sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila, Ica? Ica? Misalkan Ica, apakah di rumah Ica sama Adi atau menjalankannya menilaikan penerapan nilai-nilai Pancasila tidak Ica? Ya. Ya, apa Ica? Bagaimana yang Ica lakukan Ica? Bebas ya? Ica nggak usah takut. Ibu misalkan. Iya. Toleransi dengan tetangga, ya. Misalkan apa? Kalau masak sayur asem, ya kuahnya banyakin, kasih ke tetangga ya. Saling berbagi ya. Kita manusia, iya ya. Kita berbagi rezeki. Kalau Lala apa lah? Biasanya lah. Iya lah. Bagaimana penerapannya yang di lingkungan di rumah Lala misalkan? Tahu nggak nama RT-nya? Pak RT? Tahu siapa nama Pak RT? Kenal sama Lala, Pak RT-nya. Ya, orang Jawa sukunya karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya, merupakan negara Pancasila. Kita harus tahu juga asal daerahnya, tetangga kita dari mana. Suka apa ketemu kalau ketemu Pak RT, apa yang Lala lakukan? Menyapa. Selain itu bagaimana? Iya. Pancasila sebagai ideologi negara untuk memberikan masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Lalu, lihat sini kelihatan tidak ya jelas? Boleh di zoom sayang, boleh di sana, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud, termasuk cita-cita kalian semuanya. Ya enggak? Karena setiap manusia mempunyai cita-cita. Apa cita-citanya? Apa yang berani? Nah, memberikan testimoni tentang cita-cita? Hah? Aku masukkan apalagi nanti setelah lulus SMA. Waktu TK mungkin ditanya menjadi apa? Presiden. Nanti ketika kalian lulus SMA sudah mencerna, memahami nanti tujuan jangka panjang setelah lulus. Ya, ke diskusi, Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini dia video pertama. Kita akan saksikan. Ada dua video ya, yaitu apa? Penyimpangan nilai-nilai Pancasila, dan video keduanya adalah contoh pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Simak baik-baik video ini. Seingat Tuhan, jauh-jauh
bilang, aku kan sudah dewasa Burhan, aku tahu kok, nanti aja aku sholatnya. Nanti tapi tidak dilaksanakan nantinya. Jangan sampai seperti itu. Tiap pagi, ya, morning activity kita sholat duha, kebiasaannya kerjakan sholat duha. Itu apa? Nilai-nilai Pancasila ini. Jadi kandungan dari agama yang kita praktekkan dalam nilai-nilai Pancasila. Apakah kaitan masalah tersebut dengan materi yang kita kaji hari ini? Materinya kita hari ini tentang ideologi Pancasila, menyangkut tentang video pembelajaran yang kita simak tadi. 2 video pembelajaran. Ada yang bisa? Bagaimana? Berkomentar mungkin atau boleh mengkritisi? Sila. Mau mengkritisi? Ya, lalu bagaimana ya peran Pancasila sebagai ideologi negara? Kita mungkin pendapat kita bagaimana? Silakan. Ya, iya benar. Tadi video tadi ini apa sih? Setelah ya kalau bertanya terkait video tadi. Ya, simak kita akan berikan penjelasan. Apa tuh? Bahkan video tersebut menunjukkan kenyataan kesebalikannya dari nilai Pancasila. Ya, miris ya dalam kehidupan sekarang yang ada ya yang boy bikin pesan baik-baik ya, contoh yang tidak baik, dan kita harus berani katakan Tidak. Oke, di sini ada 25 siswa, karena tidak masuk 3 siswa, jadinya bikin kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ada berapa nih? Ya, silakan buat kelompok ada 5, jadi 5 atau ya 1 kelompok 5. Silakan buat meja kelompoknya masing-masing. Aktivitas pertama yaitu menentukan Pancasila sebagai ideologi negara dan mengaitkan dengan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi lakukan di aktivitas pertama sebagai bahan diskusinya. Yang kemudian aktivitas kedua ya mengemukakan Pancasila sebagai ideologi negara serta mengaitkan dengan permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masing-masing. Oke. Kemudian aktivitas ketiga memberikan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi oleh dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diberikan waktu cukup tidak 10 menit diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini kami akan mempresentasikan tentang perilaku melanggar nilai Pancasila. Nama saya Nurhani. Siapa lagi? Istilah Beno. Nah, bagaimana kelompok ini? Perhatinya. Jadi perilaku yang melanggar nilai Pancasila. Secara umum perilaku yang melanggar nilai Pancasila merupakan kebalikan dari perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Berikut contoh perilaku yang melanggar nilai Pancasila sebagaimana dirangkum dari buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Contoh perilaku yang melanggar nilai ketuhanan. Yang pertama, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua, melanggar kewajiban dalam beribadah. Dan yang ketiga, bukan diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, memaksa kehendak orang lain atas kebebasan beragama. Dan yang kelima, bukan penistaan agama. Contoh perilaku yang melanggar nilai kemanusiaan dan hak asasi Enggak. Ini masih. 1. Memperlakukan orang lain dengan sesama. 2. Membantu orang yang susah atau membutuhkan bantuan. 3. Melanggar orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 4.
Kita sebagai 5. Menghormat kebersamaan gereja. Contoh terakhir persatuan. Yang pertama, bersikap egois dan ingin menang. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadi daripada yang ketiga, mengalir domba. Yang keempat, tidak berhubungan terhadap tanah air. Dan yang kelima, intoleransi terhadap keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Contoh perilaku yang melanggar berbagai karikatur. 1. Main hakim sendiri. Dan yang kedua, mengabaikan pendapat orang lain terlebih kelompok minoritas. Yang ketiga, mengambil keputusan secara sepihak. Yang keempat, tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang kelima, memberontak karena tidak puas dengan keputusan musyawarah. Contoh perilaku yang melanggar nilai keadilan. Yang pertama, menghalangi pendapat penghidupan yang lain sesuai dengan amanat dalam setiap lini kehidupan. Yang kedua, bersikap semena-mena terhadap sesama, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Dan yang keempat, memanfaatkan kekayaan alam dan seluruh isinya untuk kepentingan pribadi dalam cara menyalahgunakan kekuasaan di jalan rakyat. Ya, ada tambahan tidak? Oleh teman-teman? Ya, untuk kajian, tapi memahami betul ya makna dari ideologi Pancasila. Ya, oke, silakan Alfred. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang luar biasa. Bisa dilihat lagi. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Ya, nah tadi sudah kita lakukan. Ya. Kita kerjakan dulu aktivitas 1, 2, berarti 3. Selanjutnya ya, sebelum refleksi ya, ini ada ibu berikan instrumennya, instrumen study ya. Ada Google Drive-nya, silahkan dibuka HP-nya, link Google Drive-nya mohon diisi ya. Word-nya dibuka, word-nya. Sudah ya, oke. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan ya. Nah, karena ibu akan penilaian asesmen sumatif dan formatifnya ya, sebagai penilaian kalian dalam berdiskusi pembelajaran pada hari ini. Kita mengambil kesimpulannya pada materi ya, apa ya, dari beberapa macam uraian ya, yang kita lakukan hari ini kegiatannya adalah kita harus mengetahui nilai-nilai berpengaruh pada Pancasila. Apalagi ya, kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dasar ideologi negara yaitu Pancasila ya. Nah, manfaat proses pembelajaran hari ini harus bermanfaat apa? Dengan kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dapat ilmunya kita praktekkan tuh ya, teori yang kita lakukan hari ini di rumah. Ajak mungkin adiknya, kakaknya ya, untuk kegiatan-kegiatan yang positif tapi disiplin dan rapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai disatukan ketuhanannya. Yang misalkan sholatnya susah, penerapannya harus benar, rajin beribadah dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan alhamdulillah. Bertakwa pada Tuhan yang Esa. Alhamdulillah. Kreatif dan berkawan diri.
Demikianlah video PPL ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Guru adalah pahlawan sepanjang masa. Hal yang penting bukanlah bahwa setiap anak harus diajar, tetapi setiap anak harus diberikan keinginan untuk belajar. Kan ku kejar mimpi